Shalom semua. Shalom. Sudah segar hari ini? Amin. Siapa yang tidurnya cukup? Ya. Saya angkat tangan karena tidurnya kurang. Ada intruder ke kamar. Oke, masih jet lag maksudnya, tidurnya jam 3 pagi. So, sorry kalau tadi pagi bangunnya telat. Ya, hari ini kita bicara tentang kekristenan ya. Ini satu topik yang sekali lagi emang jarang gitu kita yang namanya retret ngomonginnya kayak gini-ginian. Dan mungkin sebagian teman-teman udah belajar juga di kalau teman-teman belajar iGrow ya, ada beberapa bahan yang saya juga ulang lagi di sini, hanya mungkin akan sedikit lebih diperluas aja. Oke, bicara tentang kekristenan itu mudah-mudah gampang ya. Mudah-mudah gampang tuh sama ya, mudah-mudah sama. Susah-susah gampang maksudnya gitu. Ya susah-susah gampang karena ada dua pengertian. Yang pertama kalau bicara kekristenan tentang dilihat dari sebagai religion, ya kan, kalau bicara religion itu tentunya kita akan berbicara sesuatu yang berbeda. Karena ya makanya yang pertama kali yang saya pengen nanya sama teman-teman, apa sih sebetulnya menurut teman-teman religion itu apa sih? Kita mesti menyamakan konsep dulu supaya baru kemudian kita bisa masuk ke hal-hal yang berikut. Kalau konsep kita berbeda, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya. Apa sih religion itu menurut Anda? Ada yang bisa coba jawab kan? Kepercayaan. Kepercayaan. Terus kemudian apa lagi? Ajaran. Hah? Ajaran. Ya. Terus apa lagi? Mencari sesuatu yang lebih tinggi. Kemudian apa lagi? Belief system. Belief system. Ya, jadi sebenarnya agama itu lebih ke sistem pada dasarnya. Kenapa harus ada agama? Karena harus ada sistem. Kalau misalnya nggak diatur sistemnya, maka agama itu akan jadi chaos, ya kan? Setiap orang, ya intinya misalnya apalagi kalau di suatu negara yang bisa punya multi religion, kalau nggak dibikin sistem, itu kayaknya tiap orang bisa bikin agama masing-masing. Kebayang ya? Mungkin agama di dunia ini akan lebih dari 1000 agama mungkin ya. Karena tiap orang bisa bikin agama masing-masing. Makanya dikenal yang namanya social cultural system sebetulnya. Jadi agama itu sendiri adalah bagaimana negara mengatur supaya setiap kepercayaan itu digabung-gabungkan sedemikian rupa, dibuat kelompok-kelompok supaya setiap orang tuh boleh milih. Kalau kamu merasa percayanya sama modelnya yang begini, ya jadilah Kristen misalnya. Atau percayanya sama dengan nabinya ini, dengan Alkitabnya kitabnya ini gitu. Maka mungkin jadilah Muslim misalnya. Atau kalau misalnya kamu kenalnya sama kepercayaannya sama Buddhis misalnya gitu, terus kitabnya ini, ya jadilah Buddha misalnya gitu. Jadi sebetulnya yang namanya religion itu adalah sebuah sistem yang dibangun oleh negara untuk merapikan semua itu supaya nanti jangan seperti tadi saya bilang tiap orang bisa bikin masing-masing ya, karena kenyataannya kita nggak pernah tahu, ada aja orang yang mungkin menganggap bahwa saya lebih hebat daripada yang lain. Dan saya menganggap bahwa saya juga boleh dong bikin agama, misalnya. Ya mungkin besok-besok ada agama dengan orang yang nyarinya Jack misalnya gitu ya, kumpul di belakang dia dan Jack bikin agama, bisa aja ya. Agama kitchen religion misalnya, kita nggak tahu ya. Semuanya bisa aja dengan Kiredinya kemarin ya. Tapi intinya gitu ya. Jadi ketika didesain ada perilaku, ada prakteknya, ada moralnya, ada beliefsnya, itu semua bisa dijadiin sistem dan itulah yang namanya religion. Ya. Tapi kalau bicara tentang agama, biar bagaimanapun ada certain teaching yang sebetulnya secara umum memang disampaikan oleh setiap agamanya masing-masing. Tapi kalau digabung-gabungkan juga kita pelajari setiap agama, secara umum itu sebetulnya mengajarkan sesuatu yang mirip. Apa kira-kira? Berbuat baik. Apa lagi? Kasih. Apa lagi? Kehidupan setelah kematian.
kehidupan setelah kematian, ya. Tapi kayak bicara tentang kehidupan setelah kematian, rada beda-beda, ya. Ya, karena Buddha bicara tentang nirwana, gitu misalnya, ya. Dan mereka percaya reinkarnasi, betul. Tapi kalau Muslim misalnya berbicaranya beda juga tentang kehidupan setelah kematian itu. Caranya itu berbeda, gitu. Dan kekristenan beda juga bicara tentang kehidupan setelah kematian. Tapi secara moral atau secara umum setiap agama betul tadi bicaranya gitu ya, sama. Kita harus berbuat baik, kita harus punya kasih, kita harus bisa saling menerima, gitu kan ya. Itu semua diajarkannya secara umum sama. Setuju ya? Tetapi hari ini kita lagi mau bicara tentang kekristenan yang bukan religion system. Karena pada dasarnya Kristen itu sendiri itu bukan agama. Kalau bicara tentang agamanya aja kayaknya nggak perlu belajar terlalu banyak deh. Cukup dengan ikut pelajaran di sekolah itu semua enough, udah cukup. Tapi kalau kita bicara tentang kekristenan yang sebenarnya, maka kita bisa tahu bahwa sebetulnya kekristenan itu lebih dari itu. Ya, dari kemarin saya juga udah sebut-sebut sih sebetulnya ya. Christianity itu is about relationship. Relationship sama siapa? Ya relationship sama Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus. Betul? Karena sekali lagi kalau bicara tentang kata Tuhan itu sendiri, kita tahu meskipun semua orang punya kata yang sama, Tuhan, Tuhan gitu ya, atau Lord, Lord gitu kan ya. Tapi belum tentu itu mengacu kepada Tuhan yang sama. Setuju nggak? Ya. When we are talking about Lord, itu nggak mesti kita tuh lagi ngomongin Tuhan yang sama. Karena sekali lagi Tuhan itu punya pengertian satu pribadi atau sesuatu yang sifatnya lebih kita anggap lebih kuat atau lebih tinggi daripada kita. Itulah yang kemudian kita pertuhankan. Jadi ada yang Tuhannya memang seperti yang mungkin ada yang sama gitu ya di satu agama. Tapi bahkan di satu aliran itu pun belum tentu Tuhannya tuh sama. Ada yang Tuhannya tuh mungkin perutnya dia sendiri, yang menuhankan makanan misalnya, itu bisa. Jadi jangan kita pikir kalau orang bicara tentang Tuhan itu pasti ngomongin Tuhan yang itu belum tentu, ya. Karena sekali lagi bicara tentang Tuhan itu bukan sekedar ngomongin tentang ya pribadi yang kita nggak bisa lihat itu aja gitu. Tapi intinya adalah sesuatu yang kita anggap lebih daripada kita. Oke, tapi sekarang kita bicara tentang kekristenan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakannya begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, kalau bicara kayak gini saya harus balik lagi ke kitab Kejadian. Kita tahu bahwa manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu adalah Adam dan Hawa. Itu waktu diciptakan pertama kali, Tuhan itu menciptakan mereka, dikatakannya juga di Kejadian itu adalah sungguh amat baik. Betul ya? Dari antara semua ciptaannya dia bilang manusia itu sungguh amat baik. Kalau dibilang sungguh amat baik, artinya manusia itu diciptakan seperti yang dia inginkan. Ya, nggak ada cacatnya, nggak ada buruknya gitu ya. Nah, tapi kemudian apa sih yang membuat manusia itu pada akhirnya jadi mempunyai flaws atau mempunyai kekurangan? Yang kemudian membuat dia mempunyai kekurangan itu adalah ketika Tuhan itu sebetulnya memberikan yang namanya free will. Ya, kita semua punya free will. Dengan free will tersebut, Tuhan sih kepengennya manusia itu bisa memilih untuk lebih mendengarkan Tuhan, untuk lebih taat sama Tuhan, dan untuk lebih percaya sama Tuhan. Ya, dan bisa lebih memilih untuk mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebetulnya dari awal, bicara tentang manusia. Kemarin kita udah sempat ngomong kan, orang tua kenapa sih pengen punya anak? Karena pengen ada yang bisa dia sayangin,
pengen ada yang bisa dia perhatikan gitu kan ya, dan sekaligus juga pengen ada yang bisa mengasihi dia balik dan memperhatikan dia balik. Setuju ya? Makanya waktu Pastor Simon pulang ke Indonesia gitu for the sake of his parents, saya sih benar-benar respect banget sama dia. Karena buat saya it's not easy loh, pulang dari New Zealand ke Indo gitu ya, itu tuh effortnya lumayan banget, udah mahal, jauh, lama gitu kan ya. Tapi saya yakin kenapa dia lakukan itu, karena orang tuanya juga pasti mengasihi dia, dan dia juga pengen menunjukkan kasih dia balik sama orang tuanya. Setuju ya? Kan itulah memang relationship yang diharapkan sebetulnya. Begitu juga dengan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia mengharapkannya begitu. Dia mengasihi Adam dan Hawa, dan di satu pihak pun dia berharap Adam dan Hawa bisa mengasihi dia balik gitu. Tapi dia kasih free will. Kenapa dia kasih free will? Karena manusia dia nggak pengen jadi robot. Pernah ada satu film, saya nggak lupa judulnya apa, tapi saya nonton film itu, mungkin teman-teman pernah nonton juga. Ada satu orang yang menciptakan robot yang begitu sempurna, sampai saking sempurna benar-benar mirip manusia. Nah, tapi robot ini kemudian dia program untuk bisa nurut sama dia semua, gitu ya. Jadi apapun yang dia suruh dia akan lakukan, gitu, akan lakukan. Termasuk kemudian dia program juga supaya si robot ini bisa punya sedikit perasaan, ya, jadi kayak manusia, bisa mengasihi dia, gitu. Tapi karena namanya juga diprogram ya, jadi si robot ini hanya bisa mengasihi ketika program itu jalan. Ketika programnya mulai rusak, itu kasihnya ikut rusak, gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya juga saya sempat berpikirnya gini soalnya dulu. Kenapa ya Tuhan tuh mau repot-repot yang ngurusin manusia? Padahal dari dulu dia bentuk aja Adam dan Hawa tuh diprogram aja kayak begitu. Everything will be good, bener nggak? Dan kayaknya nggak perlu ada kita sekarang yang menikmati akibatnya gitu loh ya, maksudnya akibat dosa itu gitu maksudnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya mungkin something different ya. Kalau kita misalnya kayak tadi deh, saya melihat ya sesuatu yang sangat menarik dan touching banget kalau menurut saya. Atau kemarin nih waktu saya datang ke sini, Pastor saya ikut pulang ke sini gitu bareng saya gitu kan. Tapi sebelumnya dia bilang, jangan bilang-bilang teman-teman ya katanya gitu ya. Kalau saya mau kesini dia bilang, dia surprise dia bilang, karena they don't know that I'm coming gitu kan. Oh, saya bilang oke, jadi saya benar-benar mencoba menutup mulut saya, kayak tidak tahu aku seru gitu. Tapi anyway, kebanyakan kan nggak tahu gitu ya, kebanyakan nggak tahu. Jadi waktu kemudian dia datang, and then the people surprised to see him, kan semuanya langsung wah gitu, ternyata dia datang gitu kan ya. Artis Korea gitu. Opa pulang gitu. Opa gitu. Cuman maksud aku yang saya bisa lihat itu adalah I believe it is not program. Betul nggak? Itu kan bukan sesuatu yang disetel sama Pastor Simon yang memprogram bahwa lihat nih, pokoknya kalau aku pulang mereka akan sambut aku seperti itu. Sambit. Tapi Pastor Simon, can you imagine kalau itu diprogram, will it be feel pleasing for you? Enggak kan? Karena kamu udah predik itu bakal terjadi, udah diprogram, betul? Iya. Tapi karena itu tidak diprogram, and then you see the reaction from them kayak gitu, apa rasanya? Ya, buat nulisnya apa ya katanya juga. Dia bingung sendiri ya, karena dia juga kayak wah, walaupun dia pengen bikin surprise, kalau orang-orangnya diprogram untuk memang bisa menerimanya begitu, itu kan beda ya. Dibandingkan dengan ternyata dia memang benar-benar mengharap apa yang terjadi itu seperti yang dia harapkan, dan itu tuh karena spontaneous gitu loh. Begitu lihat, hai gitu kan, itu kan rasanya kayak beda. Dan itu yang Tuhan mau sebetulnya antara Tuhan dengan kita. Makanya kenapa kita tuh dikasihnya free will, karena bebas. Kamu bisa pilih dong. Waktu Pastor Simon datang,
antara Biasa. menyambut dia dengan wah kayak gitu atau oh dia pulang. Dia lagi. Kalau ternyata penyambutannya dingin doang gitu, gimana rasanya kira-kira? Langsung pulang. Ngambel. Langsung pulang ngambek. Iya begitu juga dengan Tuhan sebetulnya. Tuhan tuh berharapnya Adam dan Hawa ketika itu tuh memang benar-benar dibuat dengan free will, bisa dengan pilihannya mereka sendiri memilih untuk selalu mendengarkan, taat dan percaya sama Tuhan sebenarnya, dan bukan dengan pihak yang lain. Tapi ketika iblis masuk tuh lewat si ular, ya, ular itu berbicara sesuatu yang kalimat-kalimatnya hampir mirip dengan yang Tuhan ngomong, hanya diplesetin dikit lah gitu intinya gitu ya. Dari situ ternyata kemudian apa yang terjadi? Manusia itu mulai mikir-mikir, wah ini sebenarnya yang salah siapa ya? Ini yang salah tuh Tuhan gitu ya, yang ngomong, dan si ular ini benar, atau ular ini yang salah dan Tuhan yang benar? Kalau dia lebih sayang sama Tuhan, pasti di tempat itu seharusnya dia ngebelain Tuhan dong. Dengan bilang enggak, Tuhan gak pernah bilang gitu. Saya tahu Tuhan saya, dia sayang sama saya, dia kasih semuanya buat saya. Cuma yang satu itu dia gak boleh kasih saya makan gitu. Itu pun karena saya tahu kenapa itu gak dikasih, karena itu membahayakan saya. Beda kan? Tapi kan ini enggak. Dia mulai doubting gitu, dia mulai berpikir, mulai meragukan. Iya ya, kenapa ya? Kenapa Tuhan gak kasih saya itu? Katanya semua ini boleh buat kita makan, tapi kenapa harus ada yang dibedakan? Kenapa harus ada yang dipisahkan, gitu kan? Dan ketika mulai digulirkan satu ide gitu, soalnya nih ya, kalau kamu makan buah itu, kamu tuh akan menjadi seperti dia. Itu mulai membuat dia berpikir, wah, kalau dia ngomongnya kan, ular kan ngomongnya kamu akan menjadi seperti dia. Pikiran manusia apa? Berarti selama ini dia belum menjadi seperti Allah. Kayaknya terlalu terang deh. Boleh gak digelapin aja? Sorry. Manusia mulai berpikir, jangan-jangan aku memang diciptakan berbeda. Padahal awalnya Tuhan bilang, aku menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau namanya serupa dan segambar itu seperti dia nggak artinya sebenarnya? Sama nggak? Seperti dia sebetulnya. Kan serupa dan segambar. Tapi waktu iblis menggulirkan bahwa kalau kamu makan buah itu, baru kamu akan menjadi seperti dia. Jadi artinya sebelum makan buah itu, manusia itu belum seperti dia. Jadi dia mulai berpikir, oh berarti selama ini kayaknya something wrong. Tuhan menjelaskannya tuh kayaknya nggak clear nih, ya. Jadi dia mulai berpikirnya gimana caranya untuk bisa menjadi seperti dia. Mulailah dimakan. Ketika dimakan, sebetulnya yang membuat manusia itu kemudian menjadi terpisah dengan Allah, itu buah pohon itu atau apanya? Ketidaktaatannya. Ketidaktaatan. Tidak taatnya muncul karena apa? Kenapa dia jadi nggak taat? Ketidaktaatan itu muncul karena ketidakpercayaan sebetulnya. Jadi ketika kita mulai ragu, itu artinya sebetulnya ketika kita mulai bergeser dari keyakinan kita akan Tuhan kepada sesuatu yang lain. Ya. Jadi dosa itu kita nggak usah ngomong jauh-jauh tentang nanti kalau membunuh, kalau berzina, kalau mencuri, gak usah ngomong jauh-jauh, karena saya yakin kita semua tidak melakukan itu. Tetapi dengan kita meragukan saja tentang Allah, itu tuh artinya kita sudah berdosa.
bicara tentang dosa itu jangan, terus karena mungkin ya banyak yang bicaranya lebih tentang 10 perintah Allah dan sebagainya misalnya gitu ya. Terus kita mulai berpikir, jangan jangan membunuh. Oh, aku nggak pernah bunuh kok gitu ya. Jangan berzina, aku nggak pernah berzina. Do not covet ya, bukan do not covet ya. Do not covet gitu ya. Jangan menginginkan apa yang menjadi milik orang lain gitu kan. Oh, aku nggak pernah pengen milik orang lain. Terus kita berpikir bahwa oh, berarti aku kategori yang tidak berdosa. Ya, kita selalu berpikirnya begitu kan. Hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi sebenarnya bicara dosa bukan cuma bicara itu. Bicara dosa itu bicara ketika kita mulai tidak percaya kepada Dia. Ketika kita mulai meragukan tentang kasih Dia. Ketika kita mulai questioning tentang kebaikan Tuhan, itu juga sudah dosa. Ya, itu kenyataannya. Karena kalau mau dibilang Adam dan Hawa dosanya emang gara-gara metik buah itu? Bukan. Metik buah itunya, Mas, saya kasih tahu ya. Saya yakin satu hari ketika Adam dan Hawa lulus ujian itu, buah itu bisa jadi akan diberikan buat dia. Tapi problemnya adalah detik itu juga mereka mulai meragukan kebaikan Tuhan. Mereka mulai meragukan, benar gak ya yang Tuhan ngomong selama ini? Jangan-jangan memang Tuhan hiding something from us gitu ya. Not for our sake, but because of his sake gitu. Makanya kenapa Tuhan mulai tutupi itu. Dan itu yang membuat dia mulai pengen keluar dari jalurnya itu gitu ya. Itu yang dia lakukan. Itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Nah, mulai dari situ kita tahu bahwa mulai ada keterpisahan. Keterpisahannya bagaimana? Kita tahu kan ya, apa yang terjadi sejak pertama kali aja. Oke, hai, welcome. Ya, saya lanjut ya. Apa tadi saya? Ya, bicara Adam dan Hawa tadi. Begitu dia makan buah pohon itu, apa yang terjadi? Ada yang ingat gak ceritanya? Saya gak mau buka lagi lah. Tapi ya kan itu kan pelajaran sekolah minggu kan ya. Udah hafal. Aduh, dia foto juga. Apa yang terjadi? Sebelum itu dong. Begitu dia ambil pohon itu, buah pohon itu dia makan apa? Terbuka matanya. Terus ketika terbuka matanya apa yang dia lihat? Ini sadar mereka telanjang. Mereka baru sadar bahwa ternyata mereka tidak biasa. Dulu teman-teman, telanjang itu biasa. Sekarang ada kalau lihat orang telanjang di jalan. Padahal di Taman Eden mereka memang gak pakai baju. Kenapa Tuhan gak kasih dia baju? Karena buat Tuhan itu sungguh amat bahaya gitu. Dan semuanya juga it's okay. Ada keterbukaan antara Tuhan dengan manusia, and it's okay. Tapi begitu makan buah pohon itu, manusia mulai merasa, kenapa aku begitu terbuka di hadapan Tuhan? Dan dia mulai ngerasa ada yang perlu ditutupi. Apa yang mereka lakukan untuk menutupi? Enggak bersembunyi dulu. Sebelum bersembunyi ya. Bikin ya, mengambil dari daun ara. Ya, dari daun pohon ara mereka sematkan, kemudian mereka buat jadi pakaian untuk menutupi. Tapi itu kan hasil usaha mereka mencoba menutupinya. Ya, makanya kenapa sampai ke hari ini kalau kita bicara tentang Alkitab akan selalu kita temukan istilah-istilah tentang hasil usahamu dengan kasih karunia. Betul? Itu munculnya dari zaman kitab Kejadian. Hasil usaha manusia itu adalah berusaha dengan usahanya sendiri gimana menutupi ketelanjangan mereka. Gimana menutupi kesalahan mereka? Gimana caranya untuk menutupi supaya nggak ketahuan bahwa dia tuh ada something yang beda hari itu. Dan itu terjadi karena dosa. Jadi hasil usaha manusia itu dilakukan lebih karena ada dosa. Tapi waktu akhirnya Tuhan panggil mereka, mereka mulai bersembunyi kan ya? Mereka mulai bersembunyi. Terus Tuhan nanya kan, hey Adam, kamu ada di mana?
Terus Adam kan mulai takut. Aku di sini Tuhan, kenapa kamu di situ? Aku takut Tuhan, kenapa? Karena aku telanjang, gitu kan? Adam bilang, dia tetap bilang telanjang walaupun dia udah mulai bikin dari pohon ara itu. Dia sudah mulai membuat dari usahanya sendiri. Gimana caranya menutupi itu? Ketika Tuhan kemudian melihat hal itu, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tuh tetap sayang sama mereka. Ya. Karena dia tahu yang namanya terbuat dari daun, umurnya paling berapa lama sih? Kan daun namanya juga ya. Bentar lagi layu gitu kan ya. Kalau udah layu, mereka harus bikin lagi. Baru kemudian mereka bisa tutupi lagi. Nah kemudian akhirnya Tuhan, itu sebetulnya sudah terjadi karya keselamatan yang pertama sebetulnya di kitab Kejadian itu. Tuhan itu kemudian mengorbankan 2 ekor hewan untuk diambil kulitnya, untuk dikenakan kepada manusia. Jadi konsep keselamatan itu sebetulnya sudah ada bukan hanya ketika Yesus mati di kayu salib, tapi jauh sebelumnya. Sebelum kitab Kejadian itu sudah mulai ada. Karena manusia jatuh dalam dosanya dari yang pertama, gitu. Ya, makanya dia buatkan pakaian dari kulit itu dan kemudian dikenakan kepada manusia. Namun, bukannya Tuhan gak sayang, tapi problemnya dosa itu punya yang namanya akibat. Ya, jadi pengampunan tetap ada, tapi yang namanya akibat itu nggak bisa hilang. Itu yang menyedihkan. Karena sekarang Tuhan terpaksa menyuruh manusia ini keluar dari Taman Eden. Salah satunya karena akibat dosa itu yang Tuhan harus jaga di dalam Taman Eden itu adalah pohon yang satu lagi yang nama dia belum diotak-atik tapi memang nggak boleh juga dipegang, yang namanya adalah pohon kehidupan. Kenapa sih? Coba kira-kira ada yang pernah mikir nggak kenapa? Manusia kan udah ambil pohon pengetahuan tuh, baik dan jahat, betul? Itu yang dia makan. Itu yang bikin matanya terbuka. Itu yang bikin kemudian manusia bisa mulai punya judgment. Ya, kita jadi bisa menghakimi gara-gara kita tahu yang baik dan benar, yang salah, yang enggak. Ya, makanya seringkali kita cenderung pengen jadi hakim, betul? Itu gara-gara buah itu. Tapi kemudian Tuhan nggak kasih dia untuk makan pohon kehidupan saat itu. Why? Karena kalau dia makan kehidupan itu, dia akan dosa selamanya. Betul. Dia akan hidup selamanya, tapi di dalam dosa. Dan betapa bahayanya kalau Adam dan Hawa ketika itu hidup selamanya, tetapi di dalam dosa. Kebayang ya? Mengerikan sekali kehidupan dia gitu. Makanya kenapa Tuhan gak kasih saat itu pohon kehidupan. Tapi nanti di ujung, di zaman kita nih sekarang nih ya, kita ini kan sebetulnya keturunan Adam dan Hawa ya. Kita juga hidup di dalam dosa, betul? Ya. Tetapi sekarang kita bisa mulai menikmati yang namanya buah pohon kehidupan. Dari mana? Ketika kita terima Yesus dalam kehidupan kita. Karena dengan terima Yesus itu, kita diberesin dulu dosanya, baru kemudian mendapatkan kehidupan. Nah, ini bedanya antara agama dengan kekristenan. Saya lagi mau ngomong itu sebetulnya. Agama ngajarinnya berbuat baik supaya kamu punya kehidupan. Setuju gak? Kan selalu ngajarinnya gitu ya. Kamu harus berbuat baik, kamu harus banyak beramal, kamu gak boleh bohong, gak boleh bikin dosa, supaya nanti kamu masuk surga. Konsep surganya semua punya, gitu loh. Tapi cara untuk mencapai surganya semua harus pakai usaha manusia. Jangan bikin dosa, bikin yang baik. Itu semua kan konsep usaha manusia, betul? Itu kan konsep seperti Adam yang tadi menutupi ketelanjangannya dengan daun ara. Betul? Dengan usaha sendiri, Tapi pertanyaannya, kira-kira menurut Anda kalau pakai usaha sendiri, akhirnya sanggup nggak kita masuk surga? Kenapa? Coba. Kenapa? Kan kita beragama. Kan kita beribadah dengan rajin. Nanti di gereja saya suruh Pastor Samen bikin absensi. Supaya jelas siapa yang datang, siapa yang enggak. Udah ada. Oh, udah ada.
Hati-hati kalau kayak gitu. Karena nanti Pastor Simon bisa bilang gini, kalau yang sampai berapa kali nggak masuk, ya absennya nggak mencapai 80%, gitu ya. Pusat. Mending gimana suruh ngomong push up. Bisa jadi nanti kamu nggak akan masuk surga nih. Ayo bayangkan, gimana kira-kira kalau pakai usaha sendiri, nggak akan pernah nyampe kita sama surga. Bahkan ada satu buku yang menarik ya, itu judulnya adalah 7 dosa sehari. Iya 7 dosa sehari, bayangkan ya. Saya bilang, wih ini buku serem banget. Jadi saya baca, saya iseng gitu, bukunya tipis jadi gampang banget, cepat banget dibacanya. Tapi terus waktu habis baca itu saya ngangguk-ngangguk, ya juga ya. Sebetulnya sadar nggak sadar kita setiap hari, saya bukan bilangnya setiap bulan ya, setiap hari kita tuh bisa bikin dosa. Contoh, kalau ditanya orang Indonesia maklum ya, atau kalau di New Zealand mungkin udah beda budaya ya. Kalau di Indonesia kan kalau ditanya datang ke rumah orang pagi-pagi, kamu pagi-pagi dari sini, udah makan belum? Gitu. Nggak enak kan kalau kita bilang belum kan ya, tadi kesannya mau minta makan ya sih kan. Jadi kan pasti biasanya rata-rata bilang udah gitu ya. Padahal kok makan aja di sini, masih lapar kan? Enggak udah gitu kan ya. Udah. Terus kalau ditanya lagi gimana kabarnya hari ini, baik. Padahal di hati lagi nangis. Iya, lagi banyak masalah. Tapi kan itu yang kita lakukan. Setuju nggak? Maksudnya kita sadar nggak sadar gitu? Itu yang terjadi, betul? Karena kadang-kadang kita juga nggak mau dianggap orang lemah gitu. Kalau ditanya orang gitu kan ya, gimana sakitnya, udah enakan lu? Udah gitu. Padahal hari itu masih yang berasa nggak enak. Padahal kan nggak salah juga kalau bilang, iya sih masih berasa, masih apa gitu. Tapi ya, even saya sendiri, saya sering merasa bahwa kayaknya saya nggak mau deh, apalagi pendeta gitu ya. Kalau saya kelihatan lemah kan ya, pasti orang mikir nggak pernah doa nih kayaknya. Waduh itu beban banget. Jadi kalau ditanya orang tuh kadang-kadang denialnya tinggi. Apalagi kalau ditanya umur. Jadi pinter-pinternya ngomong gitu. Kalau orang nanya, emang kamu umur berapa? Coba tebak. Kita mau terus terang gitu sebenarnya gitu kan. Kalau orang bilang, kamu kayaknya 30-an, kayaknya sih gitu. Tapi ya anyway, itu kan kesalahan demi kesalahan yang sadar nggak sadar sebetulnya kan miss kan, itu kan dosa kan sebenarnya, itu bohong gitu, betul nggak sih? Ya jadi 7 dosa sehari itu bener banget sih kalau saya bilang. Jadi pas waktu saya baca itu akhirnya saya sadar bahwa kalau kita selalu mencoba dengan usaha kita berbuat baik, wah kayaknya sih nggak akan pernah nyampe sih sama surga, mau gimana caranya pun nggak akan pernah nyampe. Itu juga kalau lagi inget ngomongin berbuat baik. Kalau lagi lupa, ya berarti ada tuh berapa hari yang lewat, gitu kan ya. Jadi anyway kita memang nggak akan pernah sampai. Makanya kenapa apa yang dilakukan manusia juga, dia berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhannya banyak. Kita kan jangan salah loh. Kita di gereja tuh sering banget tuh berusaha untuk bribing God, gitu ya, menyogok Tuhan. Seakan-akan kalau Tuhan begitu itu pasti seneng gitu loh ya. Contoh, kasih persembahan ya, kayaknya kalau udah kasih persembahan tuh kayak udah berjasa besar. Apalagi kalau hari itu kita bisa ngasih persembahannya cukup besar, misalnya jumlahnya, pulang tuh rasanya lebih gagah jalannya ya. Karena di hati itu ngerasa kayaknya tadi aku baru berbuat baik buat Tuhan di gereja, aku kasih rada banyak gitu ya. Dia lupa kali ya, Tuhan tuh yang punya dunia ini ya. Apa yang kita kasih buat Tuhan, aduh itu mah setai bukunya dia mungkin ya. Remah-remah rengginang gitu. Itu gak ada apa-apanya gitu. Jadi gak usah bangga kalau kita bisa lakukan itu, gak usah bangga. Itu bukan artinya Anda gak lakukan itu nanti, tapi saya mau balik nih ceritanya. Nah sekarang ceritanya kalau itu sebabnya kenapa Tuhan tuh tahu no matter what you do, you will never reach heaven. Gak akan pernah mau gimana pun caranya. Itu
sebabnya kenapa kemudian Tuhan harus turun tangan. Dia kirim anaknya sendiri, ya. Anaknya sendiri ke dunia dan kemudian hidup bersama manusia. Dia 100% manusia gitu kan ya. Dan kemudian dia bisa mengalami, merasakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang membedakan cuma satu, dia nggak pernah bikin dosa. Itu aja. Pernah nggak lihat di Alkitab baca gitu cerita Yesus berbohong? Saya nanya. Ada nggak yang pernah menemukan itu? And Jesus lied. Gitu ya. Gak ada. Betul? Atau misalnya Yesus pura-pura kuat. Ya. Padahal dia takutnya setengah mati mau disalib. Dia mah nggak juga pretend to be strong. Di depan Allah Bapaknya dia benar-benar menangis dan minta sama Tuhan, Tuhan kalau mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Dia tuh ngalamin ketakutan itu, dia ngalamin kelemahan itu juga gitu. Tapi bedanya dia nggak pura-pura kuat, nggak kayak kita kan. Kadang kalau di gereja udah tahu hatinya tersentuh, harusnya bisa menangis, tapi karena kiri kanan begitu dekat dengan saya ya, dan di depan juga ada orang yang memperhatikan saya tahan itu air mata supaya keluar. Apalagi saya pendeta kan malu ya kalau saya kelihatan menangis di hadapan orang-orang. Dan saya tidur. Tapi sebetulnya Yesus sendiri bisa vulnerable di depan Tuhan, di depan Allah Bapa. Dia nggak pernah pura-pura kuat, betul? Dia be open sama Tuhan. Terus pernah nggak baca di Alkitab Yesus berhutang gitu misalnya gitu ya. Ya kan Yesus kan nggak kerja katanya gitu kan, dia keliling-keliling pelayanan gitu kan. Atau Yesus nggak bayar pajak gitu. Kebayang nggak kalau di orang New Zealand gitu suka bayar pajak ya Yesus gitu. Kebayang kan itu bisa masuk ke list gitu yang nggak bayar pajak tahun ini nomor 1 Yesus misalnya gitu kan. Mengerikan banget. Tapi Yesus lakukan segala sesuatu yang memang manusia harus lakukan. Dia jalankan dengan benar, dengan baik. Ya, seakan-akan dia tuh lagi jadi kalau bahasa kasarnya mungkin jadi tumbal. Tapi sebetulnya dia jadi satu peng-cancel segala sesuatu yang dulu manusia itu gagal lakukan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Oleh Yesus maksud saya. Sampai kemudian dia mati di kayu salib. Gitu kan ya. Waktu dia mati di kayu salib, kenapa sih dia harus mati di kayu salib? Sebetulnya kalau dipikir-pikir dari semua cerita yang ada di Alkitab itu, sometimes it doesn't make sense buat saya. Kenapa ujungnya Yesus bisa orang-orang itu bisa ngotot untuk menarik Yesus, untuk bawa ke pengadilan, untuk akhirnya sampai di kayu salib. Karena benar-benar nggak ada satupun yang dilakukan Yesus yang sebetulnya benar-benar deserve to be punished like that. Ya. Tapi toh itu terjadi sebetulnya lebih karena kita yang ditanggung sama dia tuh semuanya adalah dosa-dosa kita, karena kesalahan kita semua. Karena dia tahu kalau kita semua harus menghadapi hukuman, gak akan ada yang sanggup ya. Makanya sekarang dia menggantikan kita semua. Dia mati di kayu salib dengan harapan setiap orang yang melihat apa yang dia lakukan dan percaya kepada apa yang dia lakukan dan menerima apa yang dia lakukan sebagai pengganti dosa kita gitu ya, itu kemudian orang tersebut bisa diselamatkan. Kenapa harus disalib? Karena salib itu kan terbuat dari kayu gitu. Dari mana manusia berdosa dulu? Dari pohon. Gara-gara buah dari pohon itu. Karena pohon itu terkutuk, sekarang pohon terkutuk itu digantungkan Yesus di situ, sehingga yang tadinya terkutuk sekarang menjadi tidak terkutuk. Sehingga kita sekarang yang dulu ambil buah dari pohon itu jadi dosa, sekarang kalau kita ambil buah dari pohon salib ini, kita jadi diselamatkan. Itu kan untuk meng-cancel apa yang sudah terjadi di kitab Kejadian dulu. Dan kalau teman-teman sadar nggak sadar, ketika akhirnya Adam keluar dari Taman Eden, dia dibuang pertama kali, keluar dari Taman Eden, di tempat yang sama itu, disitulah Yesus disalibkan. Jadi itu sesuatu yang nggak kebetulan. Semuanya itu nggak kebetulan. Ya. Dan
apa yang ada di dalam Alkitab, teman-teman kalau pelajari dengan lebih baik, semua kita akan lihat bahwa whatever written in the Bible itu nggak ada yang dituliskan sama Tuhan tuh asal. Dari soal tempat, dari soal waktu, dari soal situasi gitu ya, dari soal kejadian, itu semua memang terjadi sedemikian rupa, dan Tuhan itu menggenapi segala sesuatunya dengan tujuan supaya akhirnya kasih Tuhan yang dari awal Dia mau berikan pada manusia itu bisa sampai kepada kita itu dengan perfect. Ya, jadi semuanya itu benar-benar digenapi dengan luar biasa. Dan waktu saya belajar soal ini, saya cuma berpikirnya gitu bahwa oh, Tuhan itu memang benar-benar reliable. Dia itu nggak ada yang kata-kata Tuhan itu yang dituliskan di situ yang miss. Semuanya terjadi memang seperti itu gitu ya. Apa yang dulu salah sekarang diperbaiki. Apa yang dulu perlu dipenuhi ini sekarang diperbaiki. Tapi kenapa makanya Tuhan Yesus itu ngomong kan bahwa aku datang bukan mentiadakan hukum Taurat, betul? Dia bilangnya untuk menggenapinya. Karena kenyataannya apapun yang dituliskan di hukum Taurat dulu itu akhirnya semua digenapi sama Yesus. Sebetulnya banyak banget yang menarik seperti itu, tapi waktu saya cuma dikasih 11.30 ya. Jadi kalau penasaran mungkin retret nambah 2 hari. Kalau dia bisa nangis. Jadi saya nggak usah lanjutin itu, kalau penasaran nanti kita ngobrol banyak aja. Ya, tapi anyway saya mau kasih tahu tentang itu. Nah, kemudian Hosea 6 ayat 6 Tuhan bilang begini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, gara-gara dosa itu tadi, manusia kan akhirnya dari tahun ke tahun selalu disuruh untuk memberikan korban. Betul? Dari tahun ke tahun ada korban lembu, domba, segala macam pokoknya gitu. Dan manusia akan melakukan dengan senang hati melakukan itu. Kenapa? Sekali lagi karena manusia berpikir dengan melakukan itu akan membawa dia masuk ke dalam sorga. Betul? Tapi sebetulnya dengan semakin banyaknya korban yang kamu lakukan, itu menunjukkan apa? Semakin banyak manusia yang berdosa. Dan dosa itu lebih karena ketidaktaatan tadi, ketidakpercayaan tadi. Makanya Tuhan bilangnya gitu. Aku lebih menyukai kesetiaan. Aku nggak butuh korban kamu. Aku nggak butuh, aku udah cukup kok punya segala macam. Aku nggak butuh korban kamu, tapi aku pengen kamu bisa setia sama aku. Ya sama dengan kalau misalnya Pastor Simon kemarin nggak pulang ke rumah orang tuanya, dia cuma kirim duit. Dia bilang sama papa mamanya, "Mah, Pak, maaf ya, aku lagi sibuk. Jadi pokoknya mama butuh berapa, aku kirim duit deh. Ya, akunya nggak bisa datang." Kira-kira gimana perasaan orang tua ketika ngalamin itu? Anaknya jawabnya begitu. Sedihnya tuh kayak sakit hati orang tua. Betul nggak sih? Saya yang masih tinggal serumah sama anak aja, kalau anak saya mulai rada nggak merhatiin aja di hati tuh kayak, ya ampun dia belum keluar dari rumah loh, gimana keluar dari rumah? Udah kayak gitu, itu sedih banget. Bener gak sih, sakit banget gitu. Terus mungkin sama dengan Tuhan, papa mamanya bakal bilang gini sama Simon, bakal bilang gini, "Hei Simon, aku tidak butuh korbanmu, tapi aku butuh kehadiranmu, kesetiaanmu." Itu kan sama nggak dengan ini yang Tuhan ngomong? Itu sih. Ya Tuhan tuh benar-benar ngomong, dia lebih suka kasih setia, bukan korban sembelihan. Dia nggak butuh korban itu, tapi dia pengen manusia lebih punya pilihan, lebih punya keinginan untuk memilih lebih mengasihi dan setia dan percaya sama dia. Bukan soal itunya. Gitu. Nah itu juga ketika kita bicara tentang sekarang Allah menyediakan satu kasih karunia melalui Yesus. Tuhan tuh berharap manusia memilih untuk percaya sama Tuhan, ya sama Yesus melalui pengorbanannya ini, dengan harapan kalau kamu semua memilih untuk percaya sama Yesus, maka Tuhan tuh udah bilang, barang siapa percaya, maka kamu akan diselamatkan. Jadi sekarang konsepnya berbeda. Kamu percaya dulu nih sama anakku. Kalau udah percaya sama anakku, kamu akan diselamatkan, kamu akan mendapatkan surga itu buat kamu. Setelah itu baru kamu melakukan buah-buah dari pertobatan kamu. Jadi konsepnya terbalik dengan agama secara umum. Agama berbuat baik dulu, kamu baru terima keselamatan.
Tapi kalau di dalam kekristenan secara relationship, punya relationship dulu gitu loh ya. Dan itu sorga mah udah pasti punya kamu. Nanti setelah itu kalau kamu jadi berbuat baik, kamu jadi banyak beramal dan sebagainya, itu bukan lagi karena kamu harus masuk surga, tapi karena kamu ingin menunjukkan kasih kamu buat Tuhan. Gitu. Gak mungkin Pastor Simon pulang ke rumahnya gak bawa oleh-oleh dari sini. Betul? Tapi kan orang tuanya yang penting lihat dia pulang dulu. Soal oleh-oleh itu mah tambahan. Karena dia mengasihi orang tuanya. Setuju? Bukan kirim duitnya doang, bilangnya mah nggak mau ada relationship. Itu kan akan berbeda buat orang tuanya. Setuju ya? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tuh pengennya kamu bikin relationship dulu, baru urusan nanti berbuat baik dan sebagainya. Itu mah hasil dari relationship kamu dengan Tuhan. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Sampai sini cukup nangkep teman-teman? Ya. Mudah-mudahan gak ada yang mulai berpikir, oh ini kayaknya pelajarannya mah gue udah tahu lah, udahlah, gak mau dengar lagi misalnya. Tapi I hope it will open your mind. Ya, ini akan renew your mind gitu, bahwa oh oke, masalahnya itu. Dan kita tahu dosa memang memisahkan manusia dengan Tuhan pada awalnya. Ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu juga kalau bicara tentang dosa, Roma 3 ayat 2-3 dibilang, since all have sinned and continually fall short of the glory of God. Kita bukan, kalau bahasa Indonesianya kan dibilangnya semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, betul? Itu Indonesianya. Tapi kalau Amplified Bible terjemahannya sedikit berbeda, tapi saya suka dengan ini. Dia bilangnya begini, karena semuanya sudah berdosa and continually fall short. Kalau fall short itu artinya belum tentu harus jatuhnya jauh. Seperti tadi saya bilang, nggak perlu kalian jadi jadi narapidana dulu misalnya baru berpikir oh gue berdosa nih benar gitu. Enggak, hanya karena ragu aja itu namanya udah fall short. Ya, namanya fall short itu artinya Tuhan punya standar. Nah begitu fall short dari standar itu aja kita udah berdosa. Kita udah kehilangan kemuliaan Allah. Ya itu yang dimaksud dengan fall short tadi gitu. Nah sekarang balik lagi bicara tentang dosanya itu sendiri ya. Kita bahas sedikit lah. Apa sih dosa? Dosa itu kalau di bahasa aslinya dipakai beberapa kata sebetulnya. Salah satu katanya dipakai kata. Itu yang teman-teman tahu kalau lagi I-grow. Itu artinya adalah to miss the mark, gitu kan nih? To fall short atau to fail. Jadi kalau salah sasaran dikit aja, meleset sedikit aja, ya itu udah dosa namanya. Tapi sebenarnya ada kata lain, saya lupa cantumkan di situ. Ada kata lain yang cukup menarik dalam bahasa Ibrani. Dosa itu juga dipakai katanya adalah afon. Afon merek. Tapi afon ternyata artinya adalah dosa. Jadi dosa. Ya, afon itu kalau dilihat dari huruf-huruf Ibrani-nya itu dipakai huruf itu alef, vav, sama nun. Ya. Kan bahasa Ibrani itu semuanya kan terbuat dari gambar-gambar zaman dulunya. Kata bukan alef, ain, vav, nun. Nah, si ainnya itu sendiri itu kalau digambarkan di dalam bahasa Ibrani itu gambar mata sebetulnya. Ain itu mata. Kemudian vav itu adalah kaitan, hook gitu ya, kaitan gitu atau kayak kail gitu itu vav. Kemudian nun itu artinya digambarnya dengan ikan yang banyak gitu, ikan dan banyak gitu. Jadi kalau kita terjemahkan dari gambar-gambar kayak itu, kita bisa bilang bahwa apa yang dilihat mata gitu ya, dan kemudian kita bisa ke hook gitu loh, maksudnya ke hook itu apa ya, tertangkap atau tersangkut dalam mata kita jadi nempel sama sesuatu itu, kemudian mulai dipikirkan sehingga beranak pinak menjadi ikan yang banyak gitu. Itu dosa. Jadi sesuatu yang dari penglihatan aja, kalau kemudian atau sesuatu yang kita inginkan gitu, makanya kan dibilangnya kan dosa itu kadang-kadang bisa munculnya dari salah satu keinginan mata, gangguan hidup gitu kan ya. Jadi apa yang diinginkan oleh mata dan kita terus mikirin itu gitu
sampai akhirnya dia menjadi beranak pinak di otak kita. Kenapa dibilang jadi dosa? Karena pada akhirnya kadang-kadang itu benar-benar kita lakukan, kita jalankan. Ya, makanya kenapa kita diminta untuk misalnya nih contoh ya, ada anak kecil gitu. Contohnya nonton pornografi deh. Sebenarnya kan katanya 21 tahun ke atas atau mungkin kalau di luar negeri 18 tahun ke atas boleh nggak nonton kayak gitu? Legal nggak nonton kayak gitu? Jangan-jangan semuanya pada nonton ya. Karena nggak boleh dijawab. Ya saya nanya legal nggak? Legal. Dimarahin nggak sama pemerintah atau sama orang tua kalau saya kamu udah umur 18, 20 nonton kayak begituan? Ya susah juga lah mau dimarahin susah. Karena legal gitu, betul kan? Masuk bioskop udah boleh gitu, legal. Nggak akan kenapa-napa gitu kan? Tapi problemnya apa yang kamu lihat itu nanti bisa nempel di kepala kita sedemikian rupa, dan itu jadi berkembang biak di pikiran kita. Satu waktu itu bisa jadi tindakan buat kita. Sesuatu yang tadinya memang legal itu akhirnya nggak legal gitu loh, karena tindakan yang kita lakukan. Makanya kenapa sih orang tua kita tuh selalu ngingetin jangan nonton yang aneh-aneh, ya nggak perlu nonton begituan. Ya even sama anak saya udah 24 tahun kan, harusnya boleh kan. Sekali waktu saya tahu dia nonton begituan gitu ya. Terus saya bilang, karena benar laptop dia saya pakai gitu. Saya belum kenal pada ginian dari kecil kan. Terus saya bilang, ih kamu ya nonton begini. Karena dia udah besar sih juga nggak bisa marahin yang gimana kan. Kamu ya apaan sih nonton beginian? Dan dia cuma bilang gini, anak laki mam. Yuni, emang anak laki emang kenapa? Justru anak laki harus lebih jaga. Aku bilang, aku karena dia juga udah pacaran, jadi aku benar-benar warning mereka nih. Jaga ketulusan. Karena hati-hati dari apa yang kamu lihat, itu bisa berkembang biak di pikiran kamu. Itulah afon. Itulah afon. Afon itu background gambaran. Apa? Tapi itu jadi apa yang dilihat yang kemudian nyangkut di pikiran kita berkembang biak itu akhirnya jadi dosa. Kita berdosa bukan karena kurang pengetahuan, ya. Gak mungkin kita kurang pengetahuan. Saya yakin banget sebanyakan di sini apalagi udah pada ingin kata khotbah tiap minggu pasti jalan, ayo pasti jalan. Setuju kan ya? Pastor saya tuh bilang beresnya udah jalan terus, udah lulus semua, udah pada pemutihan katanya kemarin ya, ya belum lari dengan cepat loh. Karena dia punya target tahun 2025 semua jadi PDP. Iya betul, itu belum gitu karena katanya New Zealand masih banyak daerah-daerah yang belum ada lembaganya. Belajar di yang kecil-kecil mana di SD. Makanya dia cepet-cepet tuh dihabisin gitu. Ya, tapi yang dulu kita berdosa bukan karena kurang pengetahuan, tapi sebetulnya lebih karena kita kurang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak bakal berdosa. Kita tahu kok itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita berdosa lebih karena kita terlalu mengasihi diri sendiri. Kita terlalu ingin menyenangkan diri kita. Kita nggak lihat Tuhan gimana. Kita nggak anggap Dia sebagai pencipta kita itu gimana. Tapi sebaliknya kalau dari Tuhan sendiri bilang kan Yohanes 13 ya ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ingat cerita kemarin waktu saya cerita tentang Abraham disuruh mengorbankan Ishak. Dia nggak suruh Abraham korbanin Ishak. Dia mau ngasih tahu nggak perlu. Dia mengasihi Ishak kok. Dia mengasihi Abraham kok. Dia justru
pengen menunjukkan bahwa aku berbeda dengan Allah yang selama ini kamu kenal. Ya, bahkan dia kasih anaknya sendiri dikorbankan untuk Anda dan saya, untuk menunjukkan saking besarnya kasihnya dia sama kita, saking berharganya Anda buat dia, sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, sekali lagi ya saya baca, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu gak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini gak pernah diomongin oleh agama manapun yang lain di dunia ini selain daripada Kristen. Banyak yang tanya, kok Kristen kayaknya eksklusif banget sih? Kok Kristen bangga banget, sombong banget sih? Dengan menganggap cuma Kristen yang bisa masuk surga, yang lain enggak, agama yang lain enggak. Hey, we're not talking about religion sekali. We are talking about relationship. Kamu boleh kok agamanya apa aja, but when you believe in Jesus, you will be saved. We are not talking about religion. Saya ketemu kok banyak teman-teman yang Muslim, tapi dia terima Yesus di dalam hatinya, dan saya yakin dia akan diselamatkan juga. We are not talking about religion. We are talking about relationship. Kekristenan yang lagi kita sampaikan itu bukan sistem, itu tentang relationship. Karena waktu Tuhan bilang siapa yang percaya kepada, itu suatu sistem, itu kan relationship. Kalau kamu nggak ada relationship, mana bisa sih kamu ada rasa percaya dan mempercayakan dan tidak percaya gitu? Ya enggak? Saya kalau nggak percaya sama Ebi ya, saya nggak bakal mau sama dia di telepon anytime misalnya, atau dia WA aku. Atau kalau saya nggak ada relationship sama Silky sama pastor saya, nggak akan mau saya di telepon minta taksi itu jam 12 malam. Silky WA saya, Haji, udah tidur atau belum? Serius jam 12 malam. Kalau nggak ada relationship, saya nggak akan angkat lah. Bener ya? Ya ampun, udah gak banget sih orang. Tapi karena ada relationship, saya jadi mau ngobrol sama dia. Begitu juga Tuhan. If you do not have relationship with God, yeah, He will not care about you. Tapi when you build the relationship, anytime you ask Him, He will be there. Itu bedanya. So we are not talking about religion. Jangan tersinggung kalau Anda punya religion yang lain, terus bilang, emang cuma Kristen doang, emang Katolik enggak? Gitu kan. Saya dulu juga Katolik dulu. Tapi we are not talking about that. We are not talking about the religion once again. We are talking about relationship. Dan sebetulnya kekristenan sendiri munculnya kapan sih? Gitu ya. Karena dari awal muncul kekristenan itu enggak. Kekristenan itu baru muncul di Kisah Rasul pasal 11. Kalau Anda baca Alkitab, ya, itu tuh munculnya nanti setelah Yesus sudah mati kayak salib. Baru kemudian muncul yang namanya kekristenan. Kristen. Orang-orang itu maka disebut sebagai Kristen, katanya itu. Di Alkitab itu ada. Tapi kata Kristen di situ benar-benar bukan lagi bicara jadi di saat itu ada namanya agama Yahudi, ada sekarang ada namanya agama Kristen. Bukan, karena sekali lagi Kristen itu adalah jalan hidup. Gitu. Itu yang disebut di situ sebetulnya. Ya, jalan hidup, karena memang hanya dengan jalan hidup melalui Yesus, kemudian baru PowerPoint ini majuin aja beberapa. Karena bentar lagi saya cerita Anda sama Romi. Bukan sekolah lagi di sini.
Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Orang Yahudi awal itu menyebut diri mereka yang sebagai pengikut Kristus itu gitu, disebutnya sebagai Haderek. Haderek itu adalah pengikut jalan itu. Karena Yesus Paulus itu kemana-mana selalu menceritakan Yesus itu tentang jalan itu, jalan menuju kehidupan, jalan menuju ke surga gitu loh ya. Itu yang disebutkannya. Sedangkan orang Yahudi yang lain itu menyebut mereka itu sebagai Nasrani. Nasrani itu diambil dari katanya adalah netzer. Netzer itu artinya tunas. Jadi cikal bakal dari satu aliran kepercayaan yang sangat besar yang ada di seluruh dunia. Itulah netzer gitu ya, tunas. Tapi kenapa dibilang jalan itu? Karena mereka mendengar bahwa hanya melalui Yesus sekarang ada keselamatan. Nah, teman-teman yang ada di sini, saya nggak tahu posisi Anda saat ini ada di mana. Ya, yang pasti kita semua lagi ada di tengah jalan kehidupan kita. Tapi mudah-mudahan ujung jalan kehidupan Anda semuanya memang benar-benar ada di jalan yang menuju ke surga. Ya, gimana untuk menuju ke sana? Jalannya cuma satu, lewat Yesus. Kemarin kan saya sempat ngomong ya. Ada yang pernah tahu nggak sih kehidupan setelah kematian sebenarnya kayak apa? Ada yang tahu? Ya abis ini tuh tema besar belum saya kasih tahu. Tahu nggak kita ngomongin apa? Abis ini sesi berikutnya ya, saya nggak tahu jam berapa. Mudah-mudahan jangan terlalu lama takut. Kami maafin lagi. Kita mau ngomonginnya soal neraka, teman-teman. Serem kan? Gak tau itu temen saya dapat temanya kayak gini. Tapi di situ ada kabar sukacita. Tuhan itu baik. Dia memberitahu ini bukan buat nakut-nakutin, tapi justru untuk memberikan semakin menunjukkan betapa besar kasih Tuhan. Sehingga kita bisa dihindarkan dari hal tersebut karena kebaikan Tuhan. Ya. Itu yang kita bisa belajar hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sekarang paham kalau ada orang yang nanya, kenapa sih kekristenan itu berbeda dari yang lain? Emang yang lain nggak bisa menyelamatkan gitu? Ya, jadi kita bisa tahu jawabannya. Bukan agamanya, tapi relationship sama Tuhan itu. Yang menyelamatkan itu cuma Yesus masalahnya. Gak ada yang lain. Kalau ada sekarang tanya sama saya, terus gimana agama yang lain? Saya mau jawab, itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan Anda di retret. Karena di acara retret ini, itu tugas Anda semua untuk memberitahu yang lain. Saya yakin Tuhan akan mengobarkan api penginjilan itu di dalam diri Anda masing-masing untuk bisa menceritakan hal ini kepada banyak orang, supaya setiap orang yang kita kenal, tiap orang yang kita kasih itu juga sama seperti kita diselamatkan. Kita bisa ketemu mereka nanti di surga. Setuju? Jadi nggak usah tanya-tanya lagi, gimana dengan yang lain? Sekarang tugas Anda, tugas saya sudah selesai. Tapi saya berdoa supaya Anda semua bisa take part in this big movement. Ini tuh gerakan yang gede banget, yang Tuhan mau kita semua bisa synergy bareng-bareng, jalan sama Dia untuk menyampaikan kabar kebenaran ini, supaya setiap orang bisa diselamatkan dan setiap orang bisa masuk untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Ada yang ini? Cukup menangkap semuanya? Mudah-mudahan ini sedikit mengekstend pelajaran iGrow yang sudah Anda lakukan dan semua pemutihan yang pernah Anda lakukan. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk apa yang disampaikan. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang Tuhan izinkan untuk disampaikan di dalam sesi ini itu adalah sesuatu yang memang Tuhan ingin ingatkan buat setiap kami, untuk kami lebih memahami tentang keselamatan itu sendiri, untuk kami lebih memahami tentang perbedaan-perbedaannya itu Tuhan antara
bukan masalah agama, bukan masalah saya siapa atau bagaimana, tapi masalahnya adalah bagaimana saya bisa membangun relationship itu dengan Tuhan. Kami mau Tuhan bahwa setiap kami di tempat ini ya Bapak, sungguh-sungguh memahami ini lebih dalam, dan kami mau berjalan di dalam relationship itu Tuhan. Sekarang kami benar-benar sadar, kami benar-benar paham bahwa sungguh keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain di kolong langit ini selain daripada di dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur kalau kami boleh punya Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau pegang itu erat-erat, kami mau bawa itu dalam kehidupan kami ya Bapak. Mari Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan, biar Roh Kudus yang terus berbicara lebih jauh lagi kepada setiap orang, menerangkan banyak hal yang mungkin mereka tidak paham, dan kami akan bicara lagi di sesi-sesi yang lain, biar Tuhan ajar kami untuk tetap kami semangat, kami segar menerima semua firman-Mu, dan ketika kami pulang dari tempat ini benar Tuhan, ada perubahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang berbeda Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.